Di situ Tio makin jelas ngelihat sosok wanita itu dengan kukunya yang sangat panjang dan hitam dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Wanita itu berusaha meraih Tio dengan tatapan yang sadis, sinis, dan ingin membunuh. Selamat datang di Lucky Channel 99 bersama saya di sini. Di episode kisah pendakian. Di segmen kali ini saya akan menceritakan kisah pendakian Gunung Lawu via Cetho yang dilakukan oleh Mas Tio dan teman-temannya. Di pendakian ini salah satu dari temannya Tio sempat diikutin oleh sosok misterius wanita berbaju putih yang sangat menyeramkan. Sebenarnya pendakian ini sudah direncanakan dari bulan Maret 2020, tapi sayangnya ditunda karena waktu itu masih ada pandemi. Hingga akhirnya diputuskan untuk berangkat di bulan Agustus. Jadi awalnya yang ikut dalam pendakian ini adalah 8 orang. Tio, Dwi, Hendra, Handira, Randy, Pamukas, Tegar, dan Feby. Namun H-7 sebelum keberangkatan mereka, Tegar bilang kalau dia nggak bisa ikut, ada halangan acara. Alhasil jumlah mereka jadi ganjil. Bingunglah mereka mau ngajak siapa lagi, karena menurut yang mereka dengar, pendakian itu nggak boleh ganjil, harus genap. Akhirnya mereka menawarkan ke teman-temannya lagi, siapa tahu ada yang mau ikut untuk genapin jumlah mereka. Akhirnya dapatlah satu orang, namanya Febri, teman Tio. Langsunglah Tio menghubungi budinya yang ada di Tawangmangu, karena mereka berencana berangkat H-1 ke rumah budinya, menginap di sana agar bisa berangkat menuju ke base camp jam 8 pagi. Tapi di sini Tio tidak mendapatkan restu dari budinya. Budinya bilang, ya kalau teman-teman kamu mau mendaki, ya udah biarin mereka mendaki, kamu gak usah ikut. Mengingat karena Tio 1 bulan lagi mau menikah dan takut terjadi apa-apa terhadap Tio. Tapi di sini Tio mencoba meyakinin budinya sama keluarganya kalau pendakian kali ini benar-benar aman dan dipastikan Tio bisa pulang selamat sampai di rumah. Setelah itu Tio langsung hubungin temannya yang ada di Tawangmangu buat nyewa villa di sana, agar tanggal 28 Agustus mereka bisa menginap di sana dan besoknya mereka bisa langsung berangkat menuju ke base camp. Tanggal 28 Agustus malam berangkatlah mereka menuju ke villa ber-8 orang. Karena mereka berencana untuk mendaki besok paginya. Berangkatlah mereka ber-8 menuju ke villa tersebut. Karena rencana mereka mendaki di Sabtu pagi. Singkat cerita, Sabtu subuh sekitar jam 5 mereka semua sudah siap-siap untuk menuju ke base camp Cetho. Dan di tengah perjalanan nggak lupa mereka mampir ke salah satu warung buat beli sarapan. Perjalanan ke base camp Cetho baru dimulai setengah 8 setelah mereka melakukan sarapan pagi. Dan nggak lupa juga mereka membeli logistik makanan ringan buat bekal untuk di atas nanti. Jam 8 pagi mereka sampai di base camp Cetho dan 4 orang ini sempat salah milih jalur dan sempat nyasar hingga sampai di base camp terlambat 20 menit. Setelah semuanya berkumpul, akhirnya Tio menuju ke posko pendaftaran untuk melakukan simaksi. Mereka juga menyiapkan surat vaksin, masker, hand sanitizer, dan cek suhu. Setelah semuanya selesai, jam 9 mereka start pendakian. Tapi nggak lupa mereka berhenti di gerbang jalur via Cetho buat foto-foto. Biasalah buat kenang-kenangan. Dan setelah itu mereka berdoa, briefing, yang mana briefing ini dipimpin oleh Hendra. Karena Hendra lah yang paling senior atau yang paling sering naik ke gunung. Setelah melakukan briefing, mereka langsung membentuk formasi barisan.
Handira di depan sebagai navigator, yang mana dia sudah beberapa kali naik ke Gunung Lawu. Dan di belakang ada Pamungkas, dan dia juga baru naik gunung. Dan disusul oleh Tio, Dwi, Febri, Feby, dan Randy. Dan yang terakhir Hendra sebagai sweeper. Setelah formasi terbentuk, Tio ngingetin ke teman-temannya kalau harus jaga sikap, sopan santun, dan jaga omongannya. Dan jangan pernah cerita kalau ada apa-apa. Oh ya, sekedar ngingetin kenapa Tio ada di tengah. Karena Tio sensitif kepada hal-hal gaib. Jadi Tio ditaruh di tengah. Dan Tio juga minta bantu ke teman-temannya kalau ada apa-apa nanti tolong di backup. Mulailah mereka berjalan dari base camp menuju ke pos 1 Mbah Ranti. Sekitar 1 jam 15 menit mereka memakan waktu menuju ke pos 1 Mbah Ranti. Dengan didominasi jalur yang landai dan agak berdebu, mereka melewati Candi Ketek. Di sini tiba-tiba si Rio ngerasa punggungnya dingin sedingin es. Kayak di belakang itu dia lagi ditempelin es balok. Coba deh bayangin gimana rasanya. Dari sini Tio sudah mulai merasa nggak enak. Tapi dia mencoba untuk positive thinking dan baca-baca doa yang dia bisa sambil terus berjalan. Setelah melewati Candi Ketek, mereka akhirnya melewati perkebunan warga. Di sini mereka masih bisa ketawa, bercanda, dan santai lah pokoknya. Hingga mereka sampai di pos 1 dan mereka beristirahat. Setelah cukup beristirahat, kurang lebih 10 menit, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Di perjalanan menuju pos 2 ini mereka masih nyantai, masih bercanda seperti perjalanan sebelumnya. Mereka juga sempat bertemu salipan dengan beberapa pendaki dan saling menyapa. Menurut cerita, di pos 2 ini ada pohon yang sangat besar yang dililit kain. Nah, sesampainya di pos 2 ini, Tio langsung nyari di mana pohon itu berada. Dan ternyata pohon itu sudah tumbang. Dan disinilah keanehan dan gangguan dimulai. Nggak tahu perilaku apa atau bercandaan apa yang teman-teman Tio lakuin. Hingga sampai Tio yang lagi duduk agak menjauh dari teman-temannya ngerasain firasat yang aneh. Ada yang ganjil di sini. Akhirnya Tio ngerasa dalam hati kayak, ini ada apa sih? Kok kayaknya ada yang nggak enak? Sambil merhatiin sekitar, Tio akhirnya tiba-tiba terpusat ke salah satu temannya. Dan dia sangat kaget ngelihat itu. Kalian tahu apa yang dilihat Tio? Ternyata yang dilihat Tio itu adalah sosok hitam yang menyerupai manusia yang lagi ada di dekat teman-temannya. Di situ Tio terus menatap sosok itu. Hingga akhirnya perlahan sosok itu berubah menjadi sosok berwarna putih yang menyeramkan. Tiba-tiba makhluk itu melirik ke arah Tio dengan tatapan penuh kebencian. Dan di situ Tio hanya diam, nggak bisa berkata apa-apa. Di dalam hatinya dia hanya membaca ayat kursi dan surat-surat pendek yang dia bisa. Pokoknya di situ Tio ketakutan dan dia minta pertolongan kepada Tuhan. Di situ Tio langsung mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Teman-temannya langsung berdiri dan langsung mencangklong tas carry-nya masing-masing. Hingga di kesempatan waktu Hendra ingin mencangklong tas carry-nya, makhluk itu merayap duduk nangkring di tas carry-nya Hendra. Di situ Tio kaget dan Tio sepanjang jalan menjaga jarak dengan teman-temannya. Posisi makhluk itu berada di atas tas carry-nya Hendra dan dengan posisi kedua tangannya merangkul ke bawah ke arah perut Hendra dengan kuku yang hitam dan tajam. Di posisi ini yang bisa ngelihat makhluk itu hanya Tio dan sedangkan teman-teman lainnya nggak bisa lihat. Selama perjalanan ini Hendra terlihat sangat kecapean dan terlihat wajah Hendra sangat pucat. Di sini Hendra sedikit-sedikit minta berhenti break untuk istirahat. Berjalan 5 menit istirahat.
berjalan 10 menit istirahat. Begitu seterusnya. Di sini sebenarnya Tio merasa kasihan kepada Hendra. Cuman dia mau bilang nggak bisa, nggak boleh. Karena aturan di awal nggak boleh bilang apa-apa dan nggak boleh bilang yang aneh-aneh. Tio juga sempat berpikir sebenarnya apa sih yang dilakuin teman-temannya hingga akhirnya Hendra diikutin sampai segitunya. Singkat cerita mereka sampai di mata air. Akhirnya mereka beristirahat. Waktu itu pukul 1:15 menit. Di situ posisinya Tio masih ngejauh dari rombongannya karena dia takut oleh sosok itu. Dari mata air menuju ke pos 3 ini sebenarnya nggak terlalu jauh. Cuman yang bikin gelisah adalah gimana caranya ngilangin makhluk itu dari Hendra. Takutnya nanti salah ambil langkah. Takutnya Tio nanti dikira malah menantang penunggu gunung tersebut. Singkat cerita, setelah mereka mendapatkan tempat yang landai, mereka akhirnya istirahat dan naruh tas carry-nya masing-masing dan makan nasi bungkus yang mereka beli di warung tadi. Sembari makan, Tio di situ masih memperhatikan tas carry-nya Hendra dan entah kenapa dan entah kemana tiba-tiba makhluk itu hilang begitu saja. Karena makhluk itu udah hilang, akhirnya Tio berani untuk dekat ke rombongannya. Di situ ada yang ngambil air, sekalian ngambil wudhu, karena di situ sudah masuk waktu zuhur. Dan yang lain beristirahat, leye-leye, makan nasi bungkus yang dibeli tadi. Setelah cukup istirahat, sekitar 30 menit lamanya. Dan si Hendra tiba-tiba ingin mengajak melanjutkan perjalanan. Agar sampai di pos 5 nggak terlalu malam, karena di sini target mereka mau ngecamp di pos 5. Di situ Tio langsung berpamitan untuk jalan duluan ke teman-temannya. Satu persatu dari temannya mengiyakan omongan dari Tio. Dan nggak lama dari itu Handira dan Feby menyusul Tio, sekalian barengin Tio. Dan di belakang Dwi melihat langkah Hendra semakin melambat, dan Dwi bertanya kepada Hendra, "Kok kamu nggak kayak biasanya sih? Ada apa?" "Embolah, raru aku." Di tengah-tengah perjalanan ini, Tio tiba-tiba mencium bau yang sangat wangi. Dia pikir bau itu berasal dari tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Tapi ternyata bukan. Sekilas Tio merasakan merinding, karena baru pertama kali ia mencium aroma sewangi ini di gunung. Bau itu sekitar 1-3 menit kecium di hidung Tio. Nggak lama dari hilangnya bau itu, tiba-tiba ada jalak putih di depan Tio. Burung itu kayak ngebantu nuntun jalannya Tio, karena posisinya Tio paling depan saat itu. Tio terus melanjutkan perjalanan, hingga tiba-tiba Tio bertemu dengan 4 pendaki, yang mana salah satu dari mereka kakinya terkilir. Dan kebetulan di situ Tio membawa P3K. Akhirnya Tio memberikan peralatan itu dan Tio nyaranin, "Istirahat dulu mas, jangan dilanjutin, takutnya makin parah." Dan di situ 3 temannya malah melanjutkan perjalanan. Tio langsung bilang ke 3 pendaki itu, "Mas, kenapa temannya nggak ditungguin? Kasihan dia, udah terlalu banyak istirahat mas." Mendengar itu, karena Tio nggak mau terlalu dalam mengikuti urusan mereka, Tio langsung melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan itu, Tio menggerutu dalam hati, ternyata benar ya, sifat asli manusia akan terlihat ketika mereka mendaki gunung dan ketika mereka mengalami kesulitan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di pos 4, jam 5 sore. Itu di luar estimasi mereka. Ya mau gimana lagi, karena emang keadaan Hendra tidak mumpuni. Hendra ngerasa kalau dadanya itu sangat sesak dan dingin, dan di bawah perutnya itu sangat sakit. Ngelihat itu, Tio bertanya kepada Feby, "Loh, kenapa berhenti di sini? Ini mau maghrib loh, dan emang ada tempat buat ngecamp?" "Ya mau gimana, ini dada sama perutnya Hendra sakit." Dalam hati Tio bilang, "Ya iyalah, dingin. Orang tangan makhluk itu megangin perutnya Hendra." Dan mereka semua berdebat. Ada yang memutuskan untuk melanjut ke pos 5 dan ada juga yang menyarankan untuk ngecamp di sini saja.
Setelah melewati perdebatan, akhirnya diputuskan untuk ngecamp di area sekitar jaraknya kurang lebih 15 menit lah dari pos 4. Karena memang benar-benar urgent dan sangat mendadak. Mereka langsung mencopot tas carrier-nya mereka masing-masing, dan ketika Pamungkas membantu mencopot tas carrier-nya Hendra, betapa kagetnya Pamungkas melihat sosok hitam yang turun dari tasnya Hendra sekelibat dan langsung pergi menuju ke jurang. Sontak di situ Pamungkas langsung bilang ke teman-temannya, bro, itu tadi kamu lihat bayangan hitam lari turun ke jurang nggak?" Handira cuma tersenyum melihat Pamungkas. Berarti yang artinya Handira juga melihat sosok itu. Mereka langsung mengabaikan peristiwa tadi dan mereka langsung bagi-bagi tugas. Ada yang ngedirin tenda, ada yang masak, dan ada juga yang mempersiapkan untuk tempat tidurnya Hendra. Singkatnya, 4 tenda sudah berdiri, yang mana 1 tenda itu diisi oleh Hendra yang sudah tidur kecapean. Setelah masakan matang, Tio menyuruh Feby untuk membangunkan Hendra untuk makan. Dan ternyata Hendra nggak mau, mungkin karena kecapean dan perutnya itu masih terasa sangat sakit. Akhirnya mereka makan tanpa adanya Hendra. Dan setelah makan, mereka memastikan untuk badan Hendra tetap hangat, agar Hendra tidak terkena hipotermia. Setelah semuanya sudah selesai dan siap, mereka pun masing-masing masuk ke dalam tendanya dan jam 7 malam mereka memutuskan untuk tidur. Di tenda yang lain, yang mana Tio memaksakan matanya untuk terpejam sambil mendengarkan musik. Tapi karena emang Tio nggak ngantuk, akhirnya Tio tidak bisa tidur. Dan Tio memutuskan untuk keluar tenda ngeliat kondisi sekitar. Tapi baru saja buka pintu tenda, kepala Tio kena embusan angin yang sangat kencang. Dan alhasil Tio masuk kembali ke tenda dan nggak jadi keluar buat ngeliat kondisi sekitar. Akhirnya Tio kembali rebahan dan memutuskan untuk tidur. Nggak lama dari itu, Tio kebangun dan ngedenger beberapa langkah kaki. Tio berpikir, oh ternyata masih ada ya pendaki yang berjalan menuju ke pos 5. Lama dia dengar hentakan kaki itu kok makin rame dan banyak. Tiba-tiba Tio langsung kepikiran dengan sosok putih yang tadi ngikutin Hendra. Dan sontak Tio langsung membaca surat-surat pendek yang dia bisa sambil memejamkan matanya. Dan di dalam tidurnya Tio ini sempat ngalamin ketindihan atau rep-rep. Tapi nggak lama, baru dia bisa terlepas dan terbangun. Setelah itu, Tio langsung menghadap ke arah Dwi dan melanjutkan tidurnya. Nah, yang berikutnya ini cerita versi Dwi, yang Tio udah tidur. Waktu Tio tidur ini, Dwi terbangun dan ngelihat kalau Tio ini nangis sejadi-jadinya. Ngelihat itu, Dwi langsung ngebangunin Tio. Dan ketika dibangunin, Tio terbangun sekejap lalu tidur lagi. Dan setelah terbangun tidur lagi, mimpi Tio makin kacau. Dan Tio bilang kalau mimpinya ini sangat menyeramkan. Tio bermimpi dia berada di satu rumah, yang mana di rumah itu ada sosok wanita yang lagi duduk di kursi. Dan kondisinya lagi diikat, pakaiannya putih, matanya hitam melotot ke arah Tio. Dan tiba-tiba ada sosok hitam besar yang menghampiri sosok wanita itu. Setelah mendekat, sosok hitam itu tiba-tiba menggunting rambutnya wanita itu. Setelah menggunting rambut wanita itu, tiba-tiba sosok hitam itu membisikkan sesuatu kepada wanita itu. Cuman Tio nggak tahu apa yang dibisikkan, karena emang nggak dengar. Setelah dibisikin oleh sosok hitam itu, tiba-tiba wanita itu meronta-ronta yang akhirnya bisa terlepas dari ikatannya. Dan wanita itu langsung menuju ke tempat Tio berdiri, menatap mata Tio dengan intens. Di situ Tio makin jelas ngelihat sosok wanita itu dengan kukunya yang sangat panjang dan hitam dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Wanita itu berusaha meraih Tio dengan tatapan yang sadis, sinis,
dan ingin membunuh. Dan di situ Tio terus mundur, berusaha untuk menjauh dari jangkauan wanita itu. Dan tiba-tiba Tio terbangun. Ternyata di situ Dwi yang ngebangunin Tio, karena Dwi ngeliat Tio ini tertidur sambil menangis sesegukan. Setelah dibangunin oleh Dwi, badan Tio tiba-tiba gemetar karena saking takutnya. Tio berasa kalau mimpinya itu sangat nyata. Dia terus beristighfar, dia terus membaca surat-surat yang dia bisa. Hingga Tio tenang dan Dwi memutuskan untuk menyuruh Tio kembali tidur. Singkat cerita, mereka bangun jam 5 pagi, yang mana itu sudah kesiangan untuk summit ke puncak. Tio, Handira, Feby, dan Pamungkas berjalan menuju ke puncak sekitar 5:30. Mereka berjalan dengan santai sambil menikmati udara segar. Sampai di Bulak Peperangan, Handira memutuskan untuk gak ikut ke puncak karena dia sudah sampai beberapa kali ke puncak Lawu. Jadi hanya tersisa Tio, Feby, dan Pamungkas yang melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Singkat cerita, mereka sampai di Pasar Dieng, yang mana Tio ngedengar rumor kalau di sana pendaki-pendaki yang lewat sering mendengar suara-suara orang-orang yang transaksi jual beli seperti di pasar pada umumnya. Dan di situ Tio sempat ragu untuk masuk ke kawasan Pasar Dieng itu, karena mengingat kejadian yang dialami Tio tadi malam itu sangat menyeramkan. Tapi dibantu yakinin Feby dan Pamungkas, akhirnya Tio mau untuk melewati Pasar Dieng itu. Kulo nuwun, kulo badhe lewat nggih. Pada akhirnya mereka selamat melewati Pasar Dieng dan tidak ada gangguan-gangguan yang aneh. Dan sampailah mereka di warung Mbok Yem dan istirahatlah mereka di sana. Nah, pas mau melanjutkan ke puncak, si Feby nggak mau. Dia milih untuk nyantai di warung Mbok Yem. Dan tersisalah tinggal Tio dan Pamungkas, yang mana mereka sama-sama baru pertama kali ke Gunung Lawu. Berjalanlah mereka terus menuju ke puncak. Setelah setengah jam kurang lebih lamanya, akhirnya mereka sampai di puncak Argotumilah, puncak Gunung Lawu, sekitar pukul jam 10 siang. Di sana mereka nggak lama-lama, mereka hanya berfoto sebentar lalu mereka memutuskan untuk turun karena mengingat waktu sudah mulai siang. Ketika perjalanan turun dan memasuki kawasan Pasar Dieng lagi, Tio dan Pamungkas mengalami gangguan-gangguan kecil seperti suara-suara aneh. Tapi di situ mereka mengabaikannya karena mungkin saking capeknya dan mereka berambisi untuk cepat-cepat sampai ke camp. Singkat cerita, mereka sampai di camp jam 12 siang dan mereka langsung packing barangnya dan memutuskan untuk langsung melanjutkan turun. Di perjalanan turun ini mereka tidak ada yang mengalami gangguan sedikit pun, termasuk Hendra sudah tidak digelantungi sosok makhluk tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di base camp dengan selamat. Lalu mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah mereka masing-masing. Mengenai Hendra yang digelandutin dan diikutin oleh sosok wanita tersebut, sosok makhluk halus yang berwujud wanita itu, kurang lebihnya mereka bercanda sesuatu yang kurang pantas dan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Mungkin itu menyinggung para penunggu di sana. Pesan dari kisah ini, jaga sikap lah kalau di tempat asing dan jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Itulah kisah dari Mas Tio dan teman-temannya yang berasal dari Solo. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.